adalah akhir, ekor adalah kepala. Ekor adalah kepala. Ceritanya, konsentrasi ya. Pada hari ini kelas 8 MTS Natalikin Luda berangkat piknik ke Malang. Ya, kira-kira suaminya Bu Ali yang mengikuti, yang dibawa yang pertama adalah sarung. Yang kedua yang dibawa apa? Sarung ya. Yang dibawa yang pertama sarung, yang kedua apa? Ya? Apa? Galon. Ya Allah, galon saya apa? Refill air, galon. Yang ketiga apa? Yang ketiga, yang keempat apa Mas? Kira-kira yang dibawa Pak Cahyo apa kira-kira? Nasi, ikan, pinter Nugi. Yang kelima, ayam. Kira yang dibawa untuk bekalnya Pak Cahyo mendampingi kelas 8 MTS piknik hari ini ya. Yuk, sudah berdoa, sudah bernyanyi, apakah sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Pembelajaran kelas rangkap, karena kita rangkap kelas 4, 5A dan 6A, maka kita duduk pembelajaran kelas rangkap 5A dan 6A. Kamis tanggal berapa ini? 25 April 2024. Yang dimana materinya kelas 5A adalah pelajaran matematika, membaca dan menafsirkan data. Yang kelas 6A adalah IPA, gerhana bulan dan gerhana matahari. Tapi sebelumnya kita membaca dulu literasi pada pagi hari ini sama-sama ya. Kelihatan tulisannya? Ya. Dibaca ya, 1, 2, 3. Disiplin adalah kunci kemenangan. Disiplin akan mengendalikan dan mengarahkan diri kita ke arah dan tujuan yang benar dalam kehidupan orang percaya. Siapa yang tahu disiplin?
kita kelasnya gabung tetap konsentrasi ya. Nanti kalau saatnya kelas 5A nonton video, semuanya kelas 5A nonton. Kalau kelas 6A diinstruksikan dulu membaca ya. Tidak nyambung nanti bingung. Matematika campur IPA kelas 5 dan kelas 6 ya. Oke, lanjut. Yang pertama, menyimak video kelas 5A. Karena kelas 5A mau menyimak video kelas 5, anak-anak kelas 6 diminta Bu Guru untuk membaca buku modulnya halaman 74 dan 77. Semuanya bawa modul semua. Oke, halaman 74 sampai 77 mengenai gerhana bulan dan gerhana matahari dan sistem penanggalan. Ya, setelah itu nanti kalau sudah kalian yang kelas 6 melihatnya. Kalau kelas 5 kita menonton video latihan memecahkan masalah, membaca data peserta didik, melihat dan memperhatikan penjelasan videonya ya. Are you ready? Tapi sebelumnya kelas 5A satu, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok fokus. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang membaca dan mencetak data bentuk daftar, tabel, dan diagram gambar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang diagram data. Bagaimana cara membaca dan mencetak data pada diagram data. Sebelumnya kita sudah tahu apa yang dikatakan membaca data, yaitu menunjukkan informasi yang ada pada sajian data. Sedangkan menafsirkan data itu mencari informasi lain yang tidak tertulis pada data. Informasi tersebut berupa 1. Data tertinggi, 2. Data terendah, 3. Jumlah data, 4. Selisih antara data, dan 5. Rata-rata data. Membaca data dalam bentuk diagram data. Sebelumnya, apa yang diagram data? Diagram data merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk kata-kata persegi panjang. Bentuknya adalah seperti berikut. Isinya adalah data golongan darah. Garis data menunjukkan golongan darah A, B, AB, dan O. Sedangkan garis yang kita atau tinggi dari setiap belakang persegi panjang itu menunjukkan banyak siswa. Informasi yang kita dapat dari diagram data di samping adalah sebanyak 6 siswa memiliki golongan darah A, sebanyak 8 siswa memiliki golongan darah B, sebanyak 12 siswa memiliki golongan darah AB. Dengan menafsirkan data dalam bentuk diagram data, perhatikan diagram data tentang golongan darah. Paling banyak siswa memiliki golongan darah AB ditunjukkan dengan batang persegi panjang yang paling tinggi. Kemudian paling sedikit siswa memiliki golongan darah O, itu terlihat dari persegi panjang yang paling pendek. Selisih banyak siswa yang memiliki golongan darah A dan B yaitu sebanyak 2. Dari mana? Yaitu golongan darah B sebanyak 8, golongan darah A sebanyak 8 dengan 6 sampai 2. Dan selisih adalah bilangan yang paling besar dikurangi dengan bilangan yang paling kecil. Kemudian jumlah siswanya ada 30 anak. Dari mana didapat? Dengan menjumlahkan siswa yang memiliki golongan darah A sebanyak 6, B sebanyak 8, AB sebanyak 12, dan O sebanyak 4. Totalnya semua 30. Contoh soal yang lainnya. Perhatikan diagram data dan data hasil penjualan tomat dan water di sebuah swalayan dalam 5 hari berikut. Di sini untuk batang yang berwarna orange itu mewakili water, sedangkan yang berwarna merah untuk tomat. Dari senjatanya 6 hari, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu 5 hari. Dan siang vertikal atau berdiri itu menyatakan hasil penjualannya dalam kilogram. Jadi kalau kita baca ada penjualan hari Rabu itu water sebanyak 30 kg dan tomat 35 kg. Sedangkan hari Kamis penjualan water itu sebanyak 35 kg, tomat 25 kg. Kemudian hari Jumat water sebanyak 50 kg dan tomat terjual sebanyak 40 kg. Dan seterusnya sampai hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi penjualan selama 5 hari di sebuah swalayan tentang water dan tomat. Jadi di batang batang itu menunjukkan jumlahnya. Penjualan water paling banyak dari apa? Dari Kak? Dari Minggu berapa? 60. Kalau yang tambahan ya, dari kebanyakan dengan paling banyak penjualan water pada hari Minggu sebanyak 60. Garis ya, dari kalau Soal kedua, udah sama kali sedikit. Ingat ya, kita sama katanya apa? Coba, ada apa? Kali jualnya berapa? 25. Berarti berapa? Iya kan? Ya, kali dari ke soal yang ketiga ya, dari penjumlahan rumah dan water pada hari Sabtu, ya satunya. Berapa kira-kira? 105. 60 kita berapa? 55. Jadinya berapa? 105. Coba itu dari 105. Masih penjualan koma dan koma satu ada 115 lima. Soalnya apa? Selisih jabatan dikurangi gitu. Soalnya apa? Selisih hasil penjualan toko dan koma pada hari Minggu, tidak yang dari Minggu. Selisihnya berapa? 15 ya? 15. Apa betul selisihnya 15? Harus. Yang sehingga oleh hasilnya berapa? 15. Selisih hasil penjualan kota dan koma pada hari Minggu adalah 15 kg.
Lanjut. Next, selanjutnya total yang terjual Oh, kalau siapa kan? Kita sedih, tidak ada. Soalnya totanya semua, berarti tidak ada. Yang dokter saja yang mintanya. Betul kan? Terakhir, konsentrasi. Totalnya rata-rata kemarin ya. Rata-rata itu jumlah waktu baru dibandingkan banyak data. Kami berapa? 25. Cuma dari berapa? 51, 55 dan 2 minggu. Total semua ya, total semua. Lima dari mana kira-kira? 5 dari mana? Ini yang kelima dari mana? Nama hari yang bawah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Sekarang tomatnya yang warna merah ya. Ya sama caranya, cuma yang tidak grafitnya yang warna merah. 40, Sabtu 60, hari Ahad. Nah, 5 lagi kenapa? Karena variabel harinya tinggi. Oke, yang kelas 5 ya, kelas 6 nanti dulu ya. Jangan mengganggu. Yang kelas 5 sudah membacanya, sudah selesai Kak Riki. Yang kelas 5, yang dari diagram video tadi ada yang ditanyakan mengenai nilai tertinggi, nilai terendah, rata-rata, membaca grafiknya sudah paham? Ada yang belum paham? Sudah? Sudah ya. Sekarang nanti gantian anak-anak kelas 5A mengerjakan portofolio, kelas 6A kita tontonkan video mengenai gerhana bulan ya. Tolong Mas dibagi Mas. Iya, sekarang yang kelas 6A konsentrasi ke layar ya. Kita menonton video mengenai gerhana bulan dan gerhana matahari. Gawat, Bang. Apa? Ada apa? Kok gelap banget? Lihat, Bang. Itu di langit. Bulannya jadi gelap. Gila mau dimakan raksasa. Kamu nggak ingat berita kemarin? Hah? Berita yang mana, Bang? Itu berita kalau hari ini bakal ada gerhana. Oh, tadi itu namanya gerhana, toh. Iya gerhana, tapi kalau yang tadi itu gerhana bulan dan cuma terjadi waktu malam. Gerhana bulan terjadi karena matahari, bumi dan bulan terletak segaris. Kalau gitu gerhana bulan cuma bisa terjadi pas bulan purnama ya? Benar banget. Nah, saat gerhana bulan, posisi bulan berada di dalam bayangan bumi. Bumi itu juga punya bayangan, toh. Punya dong, bumi punya bayangan inti atau umbra. Ada juga bayangan kabur atau penumbra. Kamu tahu gak, gerhana bulan ada beberapa jenis loh. Wah, jenisnya apa aja tuh, Bang? Ada gerhana bulan total, terjadi saat bulan masuk ke bayangan umbra bumi. Terus ada gerhana bulan sebagian, terjadinya sebelum dan sesudah gerhana bulan total. Oh, jadi bulannya setengah diumbra, setengahnya lagi di penumbra ya? Benar. Nah, habis itu ada juga gerhana bulan umbra. Bulannya berada di dalam bayangan umbra bumi. Bang, ada nggak sih gerhana selain gerhana bulan? Ada nih, kata berita kemarin, ada yang namanya gerhana matahari loh. Apa matahari, bumi, dan bulan terletak segaris juga waktu gerhana matahari? Iya segaris, tapi rasanya kebalik lah. Yang benar itu matahari, bulan dan bumi. Oh gitu, jadi waktu siang hari mataharinya terhalang bulan dong. Benar, tapi karena bulan lebih kecil dari bumi, gerhana matahari hanya terjadi sebentar saja. Oh iya, bulan punya bayangan umbra sama umbra juga loh. Berarti gerhana matahari jenisnya ada macam-macam ya? Iya, pertama ada gerhana matahari total. Ini hanya terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan. Bayangan umbra bulan kan kecil, terjadinya cuma sebentar dong. Iya dong, kata berita sih, paling lama terjadinya 7 menit.
Selain itu, ada juga gerhana matahari sebagian. Gerhana ini terjadi di bagian bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Karena bayangan penumbranya besar, gerhananya jadi cukup lama ya. Benar banget, Tanang. Gerhana matahari sebagian terjadi lebih lama daripada gerhana matahari total. Ada satu lagi nih, namanya gerhana matahari cincin. Terjadinya di bagian bumi yang terkena rajutan bayangan penumbra. Loh, kok bisa disebut gerhana matahari cincin? Iya, soalnya bulan lagi ada di titik terjauh dari bumi. Ukuran bulan bulan kecil, jadinya cuma menutupi bagian tengah matahari saja. Makanya kelihatan kayak cincin deh. Oh gitu toh. Wah, lihat Bob, bulannya udah kelihatan. Wah, lega aku. Oke, sudah ya untuk kelas 6A. Itu tadi video mengenai gerhana bulan dan gerhana matahari. Tadi terjadinya gerhana bulan itu karena posisi apa saja yang segaris. Gerhana bulan ya, apa? Matahari, terus bumi dan bulan. Kalau gerhana bulan itu yang tidak kelihatan apa ya? Bulan, karena bulannya terhalang oleh bumi ya, terhalang oleh bumi, terjadilah ada sinar namanya apa Mas Ruki? Umbra. Kalau gerhana matahari itu artinya mataharinya kelihatan apa tersembunyi? Tersembunyi. Siapa yang menghalangi matahari? Bulan. Bulannya menghalangi matahari. Posisinya adalah matahari, bulan, dan bumi. Terus macam-macam gerhana. Tadi ada gerhana cincin dan lain-lain. Apa saja macam-macam gerhana? Total. Terus dari video tadi ada yang ditanyakan untuk kelas 6A? Tidak? Sudah paham ya? Sudah pernah diterangkan Bu Yuli ya? Oke. Ini dikasih Bu Guru portofolio, tolong dikerjakan. Kelas 5A sudah selesai belum matematikanya? Berarti ya Mbak? Sudah selesai belum? Belum? Oke. Waktunya karena sudah dari tadi yang hanya 20 menit ya mengerjakannya, tidak ada, tinggal 5 menit. Yuk konsentrasi lagi sampai nomor berapa Kak? 2. Yuk semuanya mengerjakan. Sudah selesai ya yang kelas 5 ya? Yang berani maju, kasihkan jawabanmu. Zil, lain menyimak ya. Nanti kalau ada yang salah atau belum tidak sama jawabannya tidak apa-apa. 1. Berapa jumlah totalnya? Berapa? 470. Ada yang sama jawabannya Kak Zila? Ada. Yuk nomor 2. Ya apa? Bulan apa yang paling banyak? Bulan Maret. Siapa yang jawab Maret? Maret dong yang jawab Maret. Semuanya Maret ya? Oke. Terus lanjut Mbak. Ya, rata-rata. Caranya bagaimana mencari rata-rata? Ya, dicoba dulu. Terus dibagi berapa Mbak? Mengapa dibagi 4? Karena bulannya 4. Variabel bulannya 4. Jadi total apa rata-ratanya adalah 100. Ya, 103,5. Jika dibulatkan menjadi 104. Tulis 103,5 atau 104. Ya, wes sampun itu kira-kira ya. Untuk yang kelas 5A sudah, sekarang kita kelas 6A ya. Saya minta perwakilan 1 untuk maju membacakan jawabannya. Yuk, siapa yang mau maju? Kak Ruki tadi sudah maju ya. Siapa ya? Kak Aira, Kak Aira. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nomor 1 dulu yuk. Sini. Nomor 2. Yuk, bacakan Mbak. Jelaskan dengan singkat. Siapa yang menjawabkan terjadinya gerhana matahari? Ya, gerhana matahari terjadi karena matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis yang lurus. Terus yang tidak. Ya, bedanya apa? Ya, jadi tidak kelihatan. Terus kalau sebagian. Terus kalau cincin. Oke, terima kasih Kak Aira. Oke. Kelas 5 kelas 6. Ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sudah. Yuk, kita renungkan sekarang apa yang sudah kamu pelajari pada pelajaran hari ini kelas 5. Apa yang kamu pelajari? Matematika mengenai
apa? Min, median, modus, yaitu membaca data. Terus manfaatnya apa kira-kira? Apa? Yang keras ya? Bisa memahami dan membaca data ya. Kalau di kantor itu ada grafik-grafiknya. Nanti anak-anak kalau sudah bisa membaca data, nanti kalau di manapun, di rumah sakit, ada di kantor-kantor ada biasanya bisa membaca. Ya, bisa membaca data. Untuk yang kelas 6A, yang dipelajari hari ini apa? Gerhana matahari dan bulan. Manfaatnya apa kira-kira pembelajaran hari ini? Jadi tahu mengenai gerhana matahari dan gerhana bulan. Kira-kira, Mas, perhatikan. Sekarang umpan balik. Tadi sudah mempresentasikan ya jawabannya. Terus sekarang penguatan. Dibaca ya kelas 5 penguatan dan rangkuman kelas 5 hari ini. Yang pertama adalah jenis data. Dibaca bisa tidak kan? Data tunggal dan data kelompok. Data tunggal adalah data yang mewakili satu nilai atau satu kategori. Sedangkan data kelompok adalah data yang terorganisir dalam kelompok-kelompok tertentu. Ayo Mas Adi. Terus, interpretasi data adalah menentukan pola tren dan informasi penting lainnya dari data yang disajikan dalam tabel atau diagram. Terus, kalau operasi dasar terkait data adalah rata-rata. Tadi sudah ya, rata-rata, median, modus, min apa min? Min apa min? Min, rata-rata, median, nilai tengah, modus, ya nilai yang sering muncul. Terus, yang kelas 6 sekarang. Tadi sudah belajar gerhana, itu ada salah. Ya, definisi gerhana. Gerhana bulan terjadi ketika bulan berada dalam bayangan bumi. Hal ini menyebabkan terjadinya peristiwa penumbran atau gerhana bulan sebagian atau umbran gerhana bulan total. Tadi yang dibilang Kak Rizky ya. Penyebabnya gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan dalam susunan garis lurus. Jadi kalau gerhana bulan yang di tengah itu apa Kak? Gerhana bulan yang di tengah apa? Bumi. Kalau gerhana matahari yang dikenal apa? Bulan ya, dalam satu garis lurus. Jenis-jenis gerhana tadi ada gerhana bulan dan ada gerhana matahari. Tapi macamnya ada gerhana total, gerhana sebagian, gerhana cincin. Dampaknya apa? Fisik maupun budaya. Tadi yang seperti di video di awal diceritakan, kalau dulu ada cerita di gerhana itu mataharinya dimakan buto itu kayak raksasa ya, dimakan raksasa. Kalau gerhana bulannya tengah malam dimakan raksasa, itu namanya mitos. Yang benar faktanya adalah tadi ada peristiwa terhalangnya cahaya dari matahari ke bumi. Tuh, sudah. Oke. Itu pembelajaran hari ini. Terus kita dikumpulkan nanti. Tugas yang di rumah adalah untuk kelas 5, tugasnya adalah membuat data mengenai umur anggota keluarganya. Dari ayah umurnya berapa, ibunya umurnya berapa, kakaknya kalau yang punya kakak umurnya berapa, kamu sendiri umurnya berapa, kalau yang punya adik umurnya berapa. Nanti ditulis, dicari nilai tertingginya berapa, nilai terendahnya berapa, nilai tengahnya berapa, nilai rata-ratanya berapa, dan dibuat grafik. Grafiknya untuk yang kelas 6 tugasnya adalah membuat video di rumah bersama orang tuanya mengenai gerhana bulan dan gerhana matahari. Kamu punya bola di rumah? Bola kan ada yang bola sepak, kayak sepak bola ya kan besar, itu seumpamanya matahari. Bola yang kecil, bola pingpong atau bola kasim, itu seumpamanya bulan. Terus mataharinya bola besar lagi tidak apa-apa, nanti disoroti dari belakang ya. Jadi nanti seperti bayangannya gerhana bulan dan gerhana matahari. Itu tugas di pembelajaran yang akan datang, kelas 5 akan mempelajari pelajaran keempat sudah selesai, jadi tinggal ulangan dan membaca materi data dan menafsirkan data. Untuk yang kelas 6 nanti kita peduli bisa sistem tata suara. Sudah, sekarang menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Siapa yang mau maju? Dibantu teman-temannya sambil berdiri semuanya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta.
tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Tapi sebelum istirahat, mari kita baca kata-kata mutiara yang ada di sini. Yuk bersama-sama, 1, 2, 3. Sama seperti gerhana yang membuat kita melihat bulan dan matahari dari perspektif yang berbeda, dapat mengubah cara kita melihat dunia. Jika kita bersedia membuka pikiran kita untuk belajar. Yang kedua, di balik gelapnya gerhana tersembunyi keindahan yang tak terduga. Begitu pula dengan tantangan dalam mengolah data. Kita dapat menemukan wawasan yang berada di tengah kesulitan. Oke, terima kasih. Akhirul kalam.